Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dadi dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan karya ilmiah kami, yaitu penggunaan ragam bahasa pergaulan pada media sosial Instagram. Bisa di next. Ya, jadi berikut yang akan kami presentasikan ini ada 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, pembahasan, dan yang bab ketiga itu kesimpulan dan juga saran. Bab pendahuluan ya. Jadi bab pertama ini pendahuluan itu diisikan latar belakang. Nah, latar belakangnya ini adalah bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang satu dengan manusia lainnya. Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan seseorang kepada orang lain, menurut norma tahun 2020. Perkembangan pada era globalisasi saat ini berbanding lurus gitu dengan perkembangan teknologi yang ada. Dengan teknologi yang semakin canggih ini, maka penggunaan media sosial pun dipergunakan sebagai sarana umum dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi ini juga membuat masyarakat Indonesia dituntut untuk mengikuti alur zaman. Media sosial pada dasarnya merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi web baru berbasis internet yang memudahkan semua orang untuk berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan secara online. Setelah itu akan membuat sebuah konten sendiri dari para penggunanya. Nah, hal ini menyebabkan masuknya interferensi bahasa dan budaya asing dari berbagai negara. Sebagai masyarakat lokal yang cinta akan bahasa Indonesia, kita harus mampu memilih ragam bahasa yang kita gunakan dan disesuaikan dengan keperluannya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kazik Imam Manafi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah munculnya ragam bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kedua, apa saja bentuk kata ragam bahasa pergaulan. Yang ketiga, apa dampak penggunaan bahasa pergaulan di media sosial Instagram. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui sejarah munculnya ragam bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk kata ragam bahasa pergaulan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa pergaulan di media sosial Instagram. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang didapat dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk menambah pengetahuan pembaca mengenai sejarah bahasa pergaulan di Indonesia dan di media sosial Instagram. Bentuk kata ragam bahasa pergaulan, dampak penggunaan bahasa pergaulan di media sosial Instagram, dan bagaimana cara menyikapi bahasa pergaulan terutama di media sosial Instagram. Next. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam karya tulis ilmiah disusun sebagai berikut. Bab pertama, pendahuluan. Bab pertama ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan karya ilmiah. Selanjutnya bab kedua, pembahasan. Bab kedua ini berisi pembahasan. Selanjutnya ada bab 3, penutup. Bab 3 ini memuat kesimpulan dan saran penulis karya ilmiah. Yang terakhir ada referensi. Pada bagian referensi, memuat artikel dan jurnal yang menjadi sumber dan acuan untuk karya tulis ilmiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya bab 2 pembahasan. 2.1. Sejarah munculnya bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang bahasa dari bahasa Indonesia. Bahasa gaul mulai muncul di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 1980-an. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal dengan bahasa prokem. Bahasa prokem saat itu digunakan oleh kalangan pergaulan preman. Bahasa prokem dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok berbeda-beda. Bukan dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Pada akhirnya, penggunaan bahasa gaul ini tak hanya digunakan oleh kalangan anggota kelompok tertentu. Namun, orang awam yang bukan anggota kelompok tersebut juga mulai menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, makna dari bahasa gaul
tidak lagi menjadi bahasa yang memiliki makna rahasia. Slide selanjutnya. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Bahasa gaul jika digunakan dalam situasi formal akan dapat dipahami, namun sangat tidak tepat jika penggunaan bahasa gaul ini digunakan dalam situasi yang formal. Fenomena penggunaan bahasa gaul tidak hanya hasil dari modifikasi bahasa, namun juga terdapat modifikasi bahasa lain. Menurut Sartini 2012, dalam penelitian Anindya dan Rondang tahun 2021, bahasa gaul adalah bahasa yang bebas dipermainkan demi tujuan dan identitas kelompok. Slide selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi menyebabkan perkembangan bahasa menjadi pesat. Hal ini didukung dengan mulai munculnya situs jaring sosial di dunia maya yang digunakan oleh masyarakat, salah satunya Instagram. Dewasa ini, akun Instagram yang digemari oleh para remaja yaitu seperti @dagelan, yang diikuti oleh 19.600.000 pengikut. Remaja kerap kali berkomentar menggunakan bahasa pergaulan pada kolom komentar di unggahan akun @dagelan. Oleh karena itu, peneliti memilih akun Instagram @dagelan sebagai objek penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, next masuk ke poin 2.2 mengenai ragam bentuk bahasa pergaulan. Muncul istilah baru atau pembentukan kata baru menurut Musli tahun 2008 dalam penelitian Anindya dan Rondang tahun 2021 dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pembentukan kata melalui proses morfologis dan pembentukan kata di luar proses morfologis. Pembentukan kata melalui proses morfologis dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu afikasi, reduplikasi, kemajemukan. Dan di sini kita akan fokus membahas pembentukan kata di luar proses morfologis yang dibagi menjadi 6 bentuk, yaitu akronim, abreviasi, abreviakronim, kontraksi, clipping, dan afikasi pungutan. Detail mengenai proses pembentukan kata di luar proses morfologis menurut Musli tahun 2008 halaman 36 dalam penelitian akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada akronim, yang artinya adalah pemendekan kata dengan menggabungkan suku kata atau bagian lain yang ditulis dengan dilafalkan sebagai kata. Contohnya dalam bahasa gaul itu mager atau malas gerak. Terus yang ke poin kedua ada abreviasi, yaitu pemendekan kata dengan menggabungkan satu fonem yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata. Contoh dalam bahasa gaulnya adalah kepo, yang diambil dari satu huruf di depan setiap katanya, yang artinya yang kepanjangannya adalah knowing every particular object. Lalu yang ketiga ada abreviakronim, yaitu gabungan dari akronim dan abreviasi. Abreviakronim ini jarang digunakan dalam bahasa gaul. Lalu yang keempat ada kontraksi, yaitu proses pengerutan kata. Contohnya orang-orang yang menggunakan bahasa gaul dengan menyebut kata apaan sih menjadi apaan sih. Lalu yang kelima ada clipping, yaitu pengambilan suku khusus dalam kata yang selanjutnya dianggap sebagai kata baru. Contohnya itu orang-orang yang menyebut kata biasa saja jadi B aja. Jadi diambil huruf B-nya saja gitu. Lalu afikasi pungutan, afikasi kata dengan menggunakan imbuhan asing. Seperti man, wan, wati, isme, isasi, swa, antri, antar, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dampak penggunaan bahasa pergaulan di media sosial Instagram. Bahasa-bahasa gaul yang kini digunakan di media sosial Instagram dapat mengancam bahasa Indonesia itu sendiri dan menghilangkan rasa sopan santun terhadap orang lain. Menurut Oktorina 2019, adapun dampak negatif yang ditimbulkan akibat bahasa gaul yang banyak di media sosial Instagram, yang pertama, para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, para remaja tidak lagi menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, para remaja tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sementara penggunaan bahasa Indonesia harus dipahami karena dilakukan
untuk berbagai macam pekerjaan, surat menyurat, pembicaraan resmi, dan lain-lain. Yang kelima, pudarnya rasa bangga pada diri akan bahasa nasional negara Indonesia. Namun, tidak setiap bahasa media sosial Instagram berpengaruh negatif. Ada pula pengaruh positif dari adanya bahasa gaul di media sosial Instagram. Yang pertama, menciptakan sebuah kreativitas para remaja dalam menciptakan bahasa baru atau bahasa gaul. Yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asik dalam artian apabila menggunakan bahasa baku secara terus-menerus akan terasa cepat bosan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di bab yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan kelompok kami, bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia dan identitas suatu bangsa negara dicerminkan melalui bahasa. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah mulai bergeser dengan ragam bahasa gaul. Ditambah dengan media sosial yang saat ini sangat banyak digunakan terutamanya Instagram. Dengan adanya media sosial seperti Instagram, semakin membuat khalayak umum semakin mudah untuk mengenal ragam bahasa gaul. Dengan adanya Instagram, orang dengan pengaruh besar sering menggunakan ragam bahasa pergaulan dalam situasi yang non-formal, berimbas kepada warganet yang mengikuti ragam bahasa pergaulan agar tidak merasa tertinggal dan selalu menggunakan bahasa baru dari orang yang memiliki pengaruh agar tidak tertinggal oleh zaman. Slide selanjutnya. Dan saran dari kelompok kami, bahasa Indonesia menjadi bahasa ibu bagi warga negara Indonesia. Dengan bahasa yang baik, seseorang dapat tumbuh dengan menjadi pribadi yang baik. Dengan media sosial saat ini sangat banyak digunakan, seperti salah satunya Instagram, maka ada baiknya melakukan pemilihan kata sebelum menyerap kata-kata yang didapat saat menggunakan media sosial. Dengan demikian, maka akan tetap menjaga bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di saat menggunakan media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. Berikut ini daftar referensi untuk jurnal-jurnal yang kami gunakan untuk menjadi referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Dan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, kami mengutip 4 jurnal untuk dijadikan referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam penulisan maupun kata, kami memohon maaf. Dan teruntuk Pak Dadi dan juga teman-teman sekalian, kami dari tim penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.